Halo Ayah Bunda, jumpa lagi dengan saya, Ayah Hedi. Nah, kali ini kita punya satu pertanyaan menarik nih Bun. Begini pertanyaannya, Ayah, anak saya itu maunya jadi pengawal ambulan terus. Nah, saya arahkan ke yang lain, dia tidak mau. Terus saya sebagai orang tua harus bagaimana ini? Nah, pada akhirnya Ayah Bunda, beliau berkonsultasi ya, memilih untuk berkonsultasi dalam menyelesaikan masalah ini. Jadi kasusnya cukup pelik ya, ini nanti videonya ada di YouTube secara lengkap ya proses konsultasinya. Eh, Seorang bunda punya anak yang kalau ditanya itu maunya jadi apa, jawabannya adalah ingin jadi pengawal ambulan. Nah, sejauh ini dia hanya tertarik pada itu saja. Jadi, pada prinsipnya dia setiap hari itu selalu atau menjadi bagian atau menjadi kelompok orang-orang yang membantu ambulan menembus kemacetan kota Jakarta dan sekitarnya. Jadi dia secara sukarela melalui kelompok tertentu menjadi forwarder atau pembuka jalan atau pengawal di depan pakai motor, mengawal ambulan supaya bisa dapat jalan. Dan itu sempat divideokan dan saya dikirimkan videonya. Nah pada akhirnya anak ini dipaksa oleh orang tuanya untuk berjumpa dengan saya, berkonsultasi karena tadinya nggak mau. Karena kan anaknya pikir siapa ini Ayah Edi, terus saya mau diapain ini ketemu sama Ayah Edi. Nah, pada saat awal-awal konsultasi ngobrol, anaknya kelihatan wajahnya kurang nyaman ketemu saya. Tapi pelan-pelan setelah ngobrol, kita buka obrolan dari hati ke hati. Lama-lama dia mulai merasa nyaman dan malah lebih terbuka. Bahkan saya melalui obrolan-obrolan ringan di awal kemudian masuk ke lebih dalam lagi berhasil membuka bahwa ternyata anak ini sesungguhnya cita-citanya bukan ingin jadi pengawal ambulan. Tapi dasarnya adalah dia ingin menjadi seorang penolong. Penolong ya, atau sukarelawan, atau orang yang bekerja untuk menolong jiwa orang. Saya ngobrol sama beliau ya, sungguh kagum gitu bahwa dia betul-betul all out ketika mengawal ambulan dan itu kapan saja, jam berapa saja dengan kondisi yang seberat apapun nggak pernah ngeluh dan bahagia selalu kalau ditanya. Aneh tapi nyata. Nah, inilah yang harus kita pahami bahwa ada salah satu anak kita yang mungkin dikirim oleh Tuhan untuk menjadi malaikat penyelamat. Yang memang bahagianya adalah melakukan hal-hal seperti itu. Apakah ini salah? Sungguh sangat tidak. Karena setiap anak itu membawa misi hidup atau amanah dari Tuhannya untuk menjalani satu profesi tertentu yang Tuhan inginkan, bukan orang tuanya inginkan. Ingat-ingat ini ya. Jadi kita harus ikhlas kalau ada anak yang berprofesi seperti ini. Kemudian dari proses penggalian selama 2 jam, nah ini ya, ada hal-hal yang menarik. Pertama, anaknya itu sekolah sekarang SMK dan dia kurang antusias sekolah SMK karena tidak ingin jadi apa-apa kecuali jadi pengawal ambulan. Tapi setelah ngobrol sama saya, motivasinya mulai berubah ya, yang tadinya tidak antusias menjadi ingin buru-buru menyelesaikan sekolah SMK-nya. Nanti bisa dilihat videonya ya. Kemudian yang tadinya diminta orang tuanya untuk kuliah, nggak mau. Nah, setelah ngobrol sama saya, dia mulai mau kuliah. Aneh bin ajaib, tapi inilah teknik komunikasi ya Ayah Bunda. Saya sudah terbiasa berkomunikasi mulai dari anak TK, SD, SMP, sampai SMA juga orang tua. Nah, kemudian setelah saya gali, kemudian saya arahkan pelan-pelan dari obrolan ke obrolan, saya mulai mendapatkan kesadaran bahwa dia bukan ingin jadi pengawal ambulan, tapi dia ingin menjadi penyelamat.
Nah, setelah kita susun rangkaian-rangkaian dari keinginannya, ternyata dia ingin menjadi seorang rescuer. Atau mungkin kalau di Indonesia disebutnya sebagai tim SAR, tim penolong, tapi yang ingin jadi tim SAR lahir dari hati. Jadi all out, totalitas dan bahagia tanpa hitung-hitungan. Nah, kenapa pada akhirnya dia mau kuliah? Yang tadinya SMA saja mau langsung join sama Basarnas, tim SAR, hal-hal semacam itu. Saya memberikan inspirasi pada dia bahwa ingin sejauh apa profesinya nanti kelak. Apakah hanya ingin jadi orang yang bekerja di lapangan, atau koordinator lapangan, atau pimpinan penyelamatan. Dan ternyata tidak hanya jadi rescuer langsung, meskipun pada awalnya dia menyukai itu secara langsung, tapi tentu saja dia mulai berpikir itu ingin juga dia menjadi koordinator dan sebagainya. Dan lebih menarik lagi, ternyata dia wawasannya tidak hanya ingin berprofesi itu di Indonesia saja, tapi untuk kelas internasional seperti itu. Bahkan ketika saya tawarkan, apakah kamu tertarik misalnya menjadi tim penyelamat atau rescuer di negara-negara tetangga atau sekitarnya dan sebagainya. Dan dia tiba-tiba mengatakan tertarik juga untuk melakukan hal tersebut misalnya di Jepang, di negara yang notabene-nya sering sekali terjadi bencana alam. Nah, karena dia mulai tertarik untuk berprofesi tidak hanya di Indonesia saja, mau nggak mau saya katakan, bisa nggak kalau kita nggak sekolah? Bisa nggak kalau kita nggak kuliah? Bisa nggak kalau kita nggak bisa bahasa Inggris? Menarik ayah bunda. Ketika dia mulai terinspirasi untuk berprofesi di luar negeri, maka disitulah dia mulai mau kuliah. Bahkan ajaibnya dia mau kursus bahasa Inggris atau belajar bahasa Inggris sebagai bahasa internasional kalau dia berhubungan dengan rescuer dari negara lain. Bahkan saya kaget juga ketika dia bilang bahwa sebenarnya sih saya juga pengen belajar rescuer di Amerika, karena di Amerika adalah salah satu negara yang punya sekolah atau lembaga pendidikan khusus rescuer. Dan saya jadi ingat Agam Rinjani ya, karena ternyata lebih spesifik lagi saya tanya rescuer yang jenisnya apa. Ternyata dia bilang adalah rescuer yang menyelamatkan orang jatuh dari ketinggian. Dan itu specifically adalah di gunung atau di tempat-tempat yang amat sangat berbahaya. Wow, luar biasa sekali ayah bunda. Bayangkan ada seorang anak yang memiliki jiwa yang luar biasa, yang siap untuk menyelamatkan orang lain dengan mempertaruhkan nyawanya. Jadi sesungguhnya memang ada ya anak-anak yang dikirim Tuhan untuk profesi itu. Dan saya himbau pada setiap orang tua, kalau ternyata salah satunya adalah anak kita, tolong jangan dihalang-halangi, jangan dilarang, tapi justru kita coba motivasi dan inspirasi mereka supaya all out, jadi yang terbaik di bidang itu. Karena kalau kita menjadi yang terbaik, apapun profesi kita itu akan dihargai oleh masyarakat, rakyat, bahkan dunia internasional. Dan harapan saya bahwa nanti kelak beliau akan menjadi seorang rescuer yang mewakili nama baik Indonesia di panggung internasional. Dan kalau tertarik ingin melihat seperti apa proses saya menggali kemudian mengarahkan anak ini untuk bisa memiliki cita-cita yang tinggi, mau kuliah, mau kursus bahasa Inggris, silakan Bunda saksikan melalui video YouTube yang nanti linknya saya akan berikan kepada ayah bunda. Sekali lagi, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan bunda, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua, khususnya bagi orang tua yang punya anak memiliki keinginan atau cita-cita spesifik yang kayaknya sih kurang prospektif begitu di mata orang tua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.
Sampai jumpa lagi. Salam parenting. Bagi kita yang ingin berkonsultasi, silakan menghubungi WA 0812 18 18 4712.